Banyak yang bilang jika kita terjerat pinjaman online ilegal itu udah pada paham. Mas, sekali-kali dong bahas yang legal atau yang sudah OJK, resikonya apa saja dan solusinya bagaimana. Saya akan bahas lebih jauh. Sebelumnya bumper dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Erik di channel WTC Official. Ini begini teman-teman, banyak sekali yang pernah komen di YouTube saya ataupun YouTube saya yang satu lagi ya, yang Wanitangi, itu terkait, Mas kok bahasnya ilegal terus. Semua orang udah paham bahwasanya ilegal itu resikonya sebar data, dan untuk solusinya itu yaitu kita harus cuek dengan adanya teror. Kali ini saya akan bahas yang legal atau yang sudah terdaftar maupun berizin di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, Mas yang legal itu seperti apa? Ada yang belum tahu mungkin terkait hal ini. Saya sedikit kasih tahu aja. Simpelnya tuh begini teman-teman. Pinjaman online itu ada dua macam, legal dan ilegal. Yang ilegal yang tidak terdaftar maupun berizin di OJK ya. Yang legal itu yang sudah berizin di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Bagaimana Mas kita bisa tahu mana yang legal, mana yang ilegal? Simple. Untuk cari yang mana yang legal itu kalian bisa masuk ke websitenya yaitu www.ojk.go.id, atau mungkin lebih simpelnya lagi kalian tinggal masuk ke Google, kalian ketik saja daftar pinjaman online resmi OJK terbaru untuk tahun ini 2021 ya, kalian ketik saja 2021. Tapi ingat, cari yang versi terbarunya. Karena apa? Terkadang satu bulan aja udah berubah, satu bulan berubah, ada yang dicoret, ada yang naik, kan seperti itu, naik kelas lah ibarat anak sekolah. Di pinjol pun ada seperti itu, yang tadinya ilegal sudah terdaftar juga ada yang seperti itu, yang tadinya sudah terdaftar tiba-tiba dicoret atau jadi ilegal juga ada seperti itu. Makanya saya pesan kalian cek di situs yang terbarunya atau daftar list yang terbarunya. Nah di video ini saya akan bahas tuntas tentang bagaimana resiko-resikonya ketika kita belum mampu, ketika saya belum bisa bayar pinjaman online yang sudah OJK, baik itu terdaftar maupun berizin. Mulai dari resiko-resikonya saya bahas dulu, nanti untuk solusi mungkin setelah resiko ya. Resiko, ingat ya teman-teman, resiko artinya apa yang harus kita dapatkan atau apa yang harus kita pertanggungjawabkan ketika kita meleset dari tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita seperti apa? Membayar tepat waktu, kan seperti itu. Ketika kita meleset, resikonya apa saja? Yang pertama, ada beberapa pinjaman online OJK mempunyai debt collector atau penagihan lapangan atau petugas lapangan yang akan menagih kita ke rumah atau ke tempat kerja kita. Itu seperti itu. Beberapa, untuk list aplikasinya apa saja yang ada di lapangannya nanti akan saya bahas di next video lah ya. Jadi di sini saya akan bahas dulu terkait resiko-resikonya. Resiko yang pertama itu ketika kita sudah telat itu akan didatangi DC ke rumah. Tapi akan ada yang bertanya, waduh saya telat 3 hari ini Mas, ini gimana? DC datang kapan? Mas saya besok udah jatuh tempo, DC nya datang enggak? Karena saya belum ada uang. Pertanyaannya akan saya kecilkan dengan kapan DC itu ke rumah atau ke tempat kerja kita ketika kita telat, ya kan? Nah di sini jawabannya adalah tidak bisa dipastikan kapan. Yang tahu hanya pihak DC itu atau pihak aplikasi tersebut. Ya saya udah beberapa kali bahas bahwasanya saya mempunyai grup yang isinya teman-teman yang kita rangkul karena mereka semua mempunyai beban masalah yang sama, yaitu pinjaman online. Nah dari situ yang kita ambil adalah saling menguatkan, saling sharing dan sebagainya. Di situ ingat ada saling sharing, berarti otomatis akan ada orang yang pernah didatangi, dan kapan mereka datang, kapan mereka didatangi itu saya rangkum lagi. Biasanya yang udah berdasarkan dari kesaksian teman-teman saya itu mereka atau DC itu datang ketika kita telat itu setidaknya itu di atas 1 bulan. Rata-rata yang udah itu 2 bulanan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada juga jangan salah yang 3 minggu udah datang juga ada. Kan saya bilang tergantung DC nya juga, nominal juga kadang berpengaruh, area terkadang juga berpengaruh, kan seperti itu. Jadi intinya nggak akan mungkin tapi ya seminggu telat tapi udah datang, nggak akan mungkin seperti itu. Karena biasanya kalau telat masih sehari 2 hari sampai seminggu itu masih akan terus by phone maupun by WhatsApp ya. Nah kalau udah
begitu udah tahu kan nanti akan ada DC yang ke rumah gitu kan. Nah kita kan masih ada spare waktu tuh untuk setidaknya kita cari uang untuk membayar pinjol itu, kalau teman-teman di sini tidak mau didatangi oleh DC lapangan kan seperti itu. Tapi kalau untuk teman-teman yang sekiranya nggak apa-apa deh mas kalau DC-nya datang, nanti biar bisa saya ngobrol, biar DC-nya bisa tahu keadaan keluarga saya, ya nggak masalah juga, tungguin aja sampai benar-benar datang kan seperti itu. Intinya saya pesan cuma satu, jangan gara-gara berpikir kalian punya legal, khususnya yang ada DC lapangannya, itu kalian akan mencari, membuka, menggali pinjaman lagi di tempat lain, baik itu secara offline maupun online juga. Banyak saya yakin banyak teman-teman yang berpikiran saya cari aplikasi lain untuk nutupin ini karena ini ada DC-nya, itu udah biasa seperti itu. Saya cari yang ilegal buat nutupin yang legal, itu udah sering juga seperti itu. Walaupun sebenarnya menurut saya itu caranya tidak tepat, kurang tepat. Ya kembali lagi kan ke masing-masing ya, tapi menurut saya itu kurang tepat. Lebih baiknya kalau Anda emang kapok dengan namanya pinjaman online atau pinjol dan pengen keluar dari situ, itu ya udah, jangan pernah menggali lagi hutang, baik itu dari apalagi dari online ya, itu hanya untuk menutupi pinjol yang sebelumnya, sama aja bohong kalau kayak gitu. Kalau emang niatnya udah kapok, ya udah, kita harus bisa menutupi dari hasil kita sendiri, dari hasil kerja kita sendiri. Intinya kita menunda pembayaran terlebih dahulu kan seperti itu. Nanti ketika kita udah dapat uangnya baru kita bayar. Ya tapi emang kita harus itu tadi, balapan sama kapan bisa itu datang kan seperti itu. Tapi menurut saya sih ya itu kan udah resiko juga kan, kembali lagi kan seperti itu. Nah lanjut, itu untuk yang pertama, didatangi DC ke rumah. Yang kedua itu ada beberapa, sekali lagi beberapa, dan ini jarang banget sih, hanya ada 1-2 lah aplikasi yang bisa memblacklist kita di Slack OJK. Dalam hal ini itu lebih ke contoh, kita nggak bisa ngambil di perkreditan lain, ada yang ke bank ditolak gitu-gitu karena kita punya suatu tunggakan pinjol. Tapi itu hanya 1-2 aplikasi saja. Hampir semua pinjol legal ketika menagih kita akan membawa itu, menakut-nakuti kita terkait di blacklist ya. Tapi nggak semuanya kita di blacklist. Yang pasti, yang bisa saya pastikan kita di blacklist itu di blacklist dunia perpinjolan, itu pasti. Ketika kita sudah banyak telat bayar, itu kita minjol lagi nggak akan kena CC. Tapi ya bagus, kalau kita artinya pengen keluar ya harus seperti itu gitu loh, harus di blacklist dimanapun. Makanya menurut saya ketika orang-orang yang takut dengan blacklist itu, menurut saya berarti kalian masih ada, sedikit banyaknya masih ada pikiran untuk suatu saat pengen ngutang lagi, itu menurut saya. Tapi ya semua kembali ke pribadi masing-masing. Saya hanya membuka pola pikir Anda aja kan seperti itu. Itu aja ya. Yang pertama didatangi, yang kedua di blacklist. Sebar data mas? Oh nggak bisa. Harusnya sih tidak bisa. Walaupun mungkin teman-teman yang nonton video ini itu ada yang sedikit kontra terkait pinjol legal. Saya ngalamin sebar data, dia nagih di luar kontak darurat seperti itu. Harusnya itu tidak bisa. Lantas kalau itu terjadi gimana mas? Ya gampang, kalau emang ada buktinya, ingat ada buktinya. Buktinya seperti apa? Kalian bisa cek di aplikasi yang kalian merasa disebar data. Contoh ada aplikasi A yang sudah OJK, mereka nagih di luar kontak darurat kita. Ingat kok, di luar kontak darurat, karena kalau kontak darurat itu namanya bukan sebar data penagihan, tapi itu lebih ke menagih sesuai SOP yang pernah kita isi. Kalau yang kontak darurat, kalau di luar kontak darurat berarti di luar SOP-nya dong. Nah itu ingat, kalau kita punya bukti, kita cek lagi. Jangan cuma diinget-inget, wah ini enggak nih, saya enggak pernah memasukkan dia sebagai kontak darurat. Jangan cuma diinget-inget, tapi kita cek lagi di aplikasinya. Tapi terkadang juga aplikasi nggak bodoh. Ada aplikasi yang nggak bisa dicek lagi data pribadi kita di situ, termasuk kontak darurat. Tapi beberapa aplikasi pun bisa. Nah ketika yang ada aplikasi yang bisa, kita cek berapa sih kontak daruratnya, siapa aja sih yang saya isi. Nah kita sinkronkanlah sama yang tadi katanya di luar kontak darurat, ditagih itu ya. Itu kalau mama terbukti jelas, oh beneran nggak ada nih di kontak darurat kita, nggak ada, kok bisa seperti ini, kita telusuri lagi. Jangan langsung ngejat, pak dia nyadap kontak kita dong, dia nyebar di luar kontak darurat. Jangan langsung seperti itu, telusuri lagi kontak daruratnya siapa aja. Kalau kontak daruratnya di situ nomor kita pribadi atau nomor cadangan Anda yang lain,
contoh mama Anda punya 5 nomor dan yang 1 buat pengajuan, yang 4 buat kondar, itu kan jelas tidak ada pengkhianatan orang nomor kita sendiri kan, seperti itu. Tapi masalahnya adalah ketika kontak daruratnya itu teman kita, jangan teman, saudara kita aja bisa terjadi loh. Jadi terkadang bisa nyebar ke kontak lain itu karena apa? Ya karena ada yang ngasih tahu. Ini simpel sebagai contoh ya. Sebagai contoh, saya dijadikan kontak darurat oleh adik saya, gitu kan. Ketika saya merasa risih, nah saya merasa adik saya ini lebih dekat dengan adalah temannya umpama si A lah umpama. Nah saya akan bilang sama dirinya, jangan nagih saya itu nggak kenal dia. Kalau mau nagih dia itu jangan ke saya, tapi ke nomor ini temennya yang lebih akrab, yang tiap hari ketemu. Ya udah, saya akan menjalankan. Nah dari situ adik saya akan berpikir keluar kontak darurat, kan seperti itu, karena kontak daruratnya saya. Nah itu coba dicek lagi. Nah itu penjelasannya ya. Tapi ya tetap adalah mungkin yang ngalami yang emang benar-benar legal tapi merasa di luar kontak darurat tapi kita disebar. Kalau masalah itu ya itu mungkin itu buruknya pinjaman online yang legal tapi kerjasama sama ilegal dan minta data kontak kita dari aplikasi anaknya. Ibaratnya pinjol legal, penjabarannya seperti ini, pinjol legal punya anak buah aplikasi yang ilegal. Kebetulan kita dua-duanya nih punya pinjamannya. Nah yang legal minta data sama yang ilegal itu bisa saja, tapi ya kembali lagi itu kan kita nggak pernah tahu, itu sistem mereka, itu kerja sama mereka, kita nggak pernah tahu. Jadi kita nggak bisa apa-apa juga kan. Itu bisanya adalah ya kita hanya melaporkannya kemana, ke pihak OJK-nya, ke pihak AFPI-nya dengan keluhan kita. Keluhannya seperti itu, legal kok sebar data, buktinya ikut ditunjukkan ke OJK maupun AFPI gitu. Itu aja sih, nggak ada cara lain. Tapi kalau buat saya sih ya udahlah, tuh daripada saya mikirin harus begini begitu, itu mendingan saya, kalau buat saya mendingan saya mikirin nyari duit, ngumpulin duit buat secepatnya bayar pinjolnya, kan seperti itu. Kalau kita pengen benar-benar tenang, nggak mau ditagih lagi. Oke, untuk masalah resiko-resiko udah saya jelaskan semuanya. Nah sekarang kita ke solusinya. Ya ini solusi itu sebenarnya paling simpel sih, paling simpel. Yang pertama, kita sadar diri. Sekali lagi, kita sadar diri atas kesalahan kita. Ya namanya kita meleset dari tanggung jawab, apapun permasalahannya, ingat, apapun permasalahannya, ketika ada tuntutan dalam tanggung jawab dan kita meleset dari tanggung jawab itu, kita akan dihadapkan dengan konsekuensi atau yang harus kita terima, imbas buruknya yang harus kita terima, gitu ya. Jadi saya harap teman-teman yang merasa punya pinjaman online legal OJK itu belum terbayar, ya kita jangan kita jangan berpikir yang jauh-jauh lah. Intinya kita sadar diri bahwasanya kita meleset emang dari tanggung jawab, gitu aja. Nah resiko-resikonya ya kita harus berani menghadapi satu persatu. Tuh hampir sama sih sebenarnya kayak yang ilegal juga. Kita pahami dulu resikonya, ketika udah tahu resikonya, solusinya ya kita harus berani menghadapi satu persatu yang kita hadapi, yang kita akan terima gitu loh. Resikonya kita harus terima itu gitu. Contoh nih, kita punya penghasilan yang pas-pasan dan untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan ini habislah kasarnya, setelah gajian itu habis. Nah kita boro-boro buat ada bayar pinjolnya kan gitu. Nah ya udah, kita harus berpikir, coba cari kerjaan lain yang sekiranya akan mendapatkan hasil tambahan, kalau itu kita tujuannya baik untuk membayar pinjolnya. Ya nanti keburu desanya datang mas, ya udah sekali lagi kita kan harus hadapi. Saya tadi udah bilang kita harus berani menghadapi itu gitu loh. Pesan saya satu, jangan pernah kalian mencoba untuk mencari pinjaman lagi baik online maupun offline. Itu yang ada bukan menyelesaikan masalah, hanya akan menambah masalah atau memundurkan masalah di kemudian hari gitu loh. Sekarang saya tanya balik deh, siapa sih yang dari awal, dari zaman sekolah dulu, saat kita masih sekolah ya, yang mengajarkan untuk kita gali lubang tutup lubang? Kata-kata yang untuk mencari dana talangan itu hanya keluar dari mulut DC, bukan dari siapa-siapa gitu loh. Jangan mau ngikutin DC-nya gitu, jangan terpengaruh gitu loh. Intinya ketika kita emang belum bisa bayar, DC nelpon, ya udah saya belum bisa bayar. Kapan bisanya? Ya nanti kalau ada uang saya bayar. Ya kapan? Ya saya nggak mau menjanjikan. Kalau saya janji nanti ketika sudah tanggalnya Anda menagih saya dan saya kebetulan meleset, Anda kan lebih marah sama saya. Ya nggak bisa seperti itu. Anda itu pinjam
ke perusahaan, bukan ke perorangan. Cari dana talangan, nggak mau saya cari dana talangan. Jawab aja seperti itu. Kalau mau nalangin ya bapak nalangin saya aja, digituin aja. Jadi intinya kita harus berani menjawab itu semua. Jangan mau ngikutin apa yang dibilang DC suruh cari dana talangan, kita nyari pinjaman beneran tuh jangan mau. Makin habis kita yang ada tuh makin nggak keluar dari zona pinjaman online ini gitu. Oke ya, saya rasa cukup jelas ya. Mungkin ya buat teman-teman yang sekiranya belum paham apa yang saya ucapkan dari awal, yang saya bahas dari awal sampai sekarang, itu kalian mungkin bisa langsung chat ke saya, bisa kalian cek setiap deskripsi video ataupun komentar teratas, itu ada nomor saya, ataupun admin grup WhatsApp yang WhatsApp Berani Bangun ya, Berani Bangun untuk Bangkit. Itu tujuannya untuk merangkul semua teman-teman yang mempunyai permasalahan dalam pinjaman online. Kita di grup itu saling bersatu untuk saling support satu sama lain. Tujuannya apa? Biar nggak ada korban-korban sampai amit-amit ya, sampai bunuh diri lagi gara-gara mikirin pinjaman online sendirian tanpa ada teman sharing di luar sana. Itu aja ya. Jadi silakan sekali lagi, kalau sekiranya belum puas atau belum paham dengan apa yang saya bahas, silakan kalian chat saya langsung atau admin yang lain. Itu sebisa mungkin kita nanti akan kasih solusi juga. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Buat teman-teman yang sekiranya suka dengan video ini, silakan kalian like video ini dan share ke media sosial kalian. Dan yang sekiranya menurut kalian nggak bermanfaat ya abaikan saja. Oke, terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.